Check the mic and make sure it sound right, boys. Lipstik buatan manusia pertama ada sejak 5.000 tahun lalu saat perempuan Mesopotamia menemukan permata berharga dan menggunakan serbuknya untuk mewarnai bibir mereka. Dalam prasejarah, ada juga bukti yang menunjukkan kalau perempuan menggunakan jus buah untuk mewarnai bibirnya. Beberapa lipstik mengandung castor oil atau sisik ikan, untuk memberikan kilau tahan lama pada bibir. Pada abad pertengahan di Eropa, sebagian pemulas bibir lain yang ada yang menggunakan lemak domba atau tumbukan akar merah. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan ukuran, jumlah sel, dan jaringan pembentuk tubuh lainnya sehingga ukuran fisik dan bentuk tubuh bertambah sebagian atau keseluruhan. Pertumbuhan ini dengan mengukur tinggi badan anak, berat badan, dan lingkar kepala. Penting bagi orang tua untuk selalu memantau pertumbuhan anak sejak baru lahir hingga sekarang. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan agar frekuensi pengukuran dilakukan setiap bulan, sampai anak berusia 1 tahun. Kemudian dilakukan menjadi setiap 3 bulan sampai anak berusia 3 tahun, setiap 6 bulan sampai anak berusia 6 tahun, dan 1 tahun sekali pada tahun-tahun berikutnya. Mengukur lingkar kepalanya juga tidak boleh terlupakan. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, pengukuran lingkar kepala dilakukan setiap 3 bulan sampai anak berusia 1 tahun, dan setiap 6 bulan sampai usianya 6 tahun. Salah satu panca indera manusia yang paling sering digunakan adalah mata. Indera ini berperan untuk memberi kita penglihatan, sehingga kita mengetahui barang-barang dan kondisi di sekitar kita. Ternyata cara kerja mata itu sangat bergantung pada cahaya. Indera ini hanya mampu menangkap pantulan cahaya dari suatu benda. Kalau di tempat yang gelap, mata kita tidak bisa melihat apapun karena tidak ada cahaya yang terpantul. Pantulan cahaya tersebut nantinya akan masuk ke mata melalui kornea, lalu menuju pupil, dan diteruskan ke lensa mata. Tugas dari kornea dan lensa adalah membelokkan sekaligus membiaskan agar cahaya jatuh tepat di retina. Retina memiliki fotoreseptor yang dapat mengubah cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik tersebut akan diteruskan ke otak lewat saraf optik. Otak kemudian memproses kembali sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan. Artinya, apa yang kita lihat telah melalui proses pengolahan otak. Kalajengking masih bersaudara dengan laba-laba. Tubuhnya yang kecil dapat mudah masuk ke celah-celah sempit dan menjadi hewan yang ditakuti. Hewan ini masih bersaudara dengan laba-laba. Tubuhnya yang kecil dapat mudah masuk ke celah-celah sempit dan menjadi hewan yang ditakuti. Kalajengking merupakan hewan yang tidak tahan dengan asam. Ketika tubuh kalajengking terkena asam seperti cuka, mereka akan terganggu dengan zat asam yang mengenai tubuhnya. Zat asam ini akan membuat kalajengking merasa tidak nyaman dan akhirnya mengatupkan ekornya sendiri ke tubuhnya. Ia pun bisa mati secara perlahan.
Triwise Monkey, istilah ini mungkin tidak asing lagi di telinga Anda. Meski belum begitu paham apa arti dari kalimat ini, mungkin Anda pernah kali mendengar kalimat ini dari beberapa orang atau di sembarang tempat. Triwise Monkey adalah sebuah filosofi peribahasa kuno yang berasal dari Jepang. Triwise Monkey, yaitu 1. Mizaru, si monyet yang menutup mata yang artinya see no evil, atau tidak melihat kejahatan. 2. Ikazaru, si monyet yang menutup telinga, berarti hear no evil, atau tidak mendengar kejahatan atau hal yang buruk. 3. Iwazaru, si monyet yang menutup mulutnya, yang berarti say no evil, atau tidak berkata hal-hal yang jahat. Istilah Triwise Monkey ini pertama terkenal di abad ke-17 di pintu kuil Toshogo di Nikko, Jepang. Terdapat gambar 3 monyet yang dipahat oleh Hidari Jingoro dan dipercaya diambil dari ajaran Konfusius. Peribahasa ini sendiri dilambangkan dengan monyet karena dalam bahasa Jepang, zaru, don, yang merupakan adalah kata kerja konjugasi negatif kuno mempunyai kesamaan penyebutan dengan kata saru, yang berarti monyet. Inilah mengapa filosofi ini sering populer dengan sebutan sanzaru atau sandiki no saru.